Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Untuk bagian yang ke-9 kita akan masuk pada al-babus tsani ahwalul musnadi ilaih. Kalau kemarin adalah ahwalul isnad al-khabari, bentuk-bentuk dari isnad khabari, sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk musnad ilaih. Isnad khabari ya, itu adalah mengisnadkan sesuatu, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu, itulah isnad. Ya, isnad itu apa? Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu dengan hubungan apa? Isnadiyah seperti itu. Contoh, ada kata Zaid. Kalau sendirian Zaid, apakah dia punya kedudukan? Tidak. Nah, tapi ketika ada sesuatu disandarkan pada dirinya, yaitu apa? Makan. Zaid makan, berarti ada makan disandarkan kepada. Jadi terjadi apa namanya? Isnad. Apa ini? Yang disandarkan itu namanya musnad. Yang disandari namanya musnad ilaih. Paham? Yang disandarkan adalah sesuatu pekerjaan. Pekerjaan ini ditempelkan, disandarkan pada orang yang bekerja. Orang yang bekerja kalau dalam bahasa Inggris disebut apa? Dalam apa namanya? Isnad bahasa Inggris disebut apa namanya? Subjek. Jadi yang disandari itu adalah subjek. Berarti apa subjek itu? Apa berarti istilahnya? Musnad ilaih. Yang disandarkan adalah apa? Musnad. Berarti apa? Predikat. Ngerti? Musnad ilaih sama dengan subjek, musnad sama dengan predikat. Itu dalam bahasa Arab musnad ilaih itu kalau jumlah ismiyah berarti berbentuk mubtada. Musnad ilaih, eling-eling, catat iki. Dalam jumlah ismiyah musnad ilaih adalah musnadnya adalah, dalam jumlah fi'liyah musnad ilaih adalah fa'il, ya kan? Musnadnya fi'il. Jadi kalau qoma zaidun, qoma adalah apa? Musnad. Zaidun qaimun, zaidun adalah musnad ilaih, qaimun. Nah, ini yang pertama kali yang dibahas adalah yang subjek apa predikat? Yang dibahas subjek atau pokok kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, SPOK, subjek, predikat, objek, baru K keterangan itu kan. Kalau subjek apa kalau dalam bahasa ismiyah? Mubtada, ya kan? Kalau predikat khobar. Nah, kalau dalam jumlah fi'liyah subjek, fa'il, predikat, objek, maf'ul bih. Keterangan bisa macam-macam, ada dzaraf zaman, dzaraf makan, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, ya kan? Itu semua adalah dalam K keterangan. Ngerti? Yang pokok dalam suatu jumlah ada dua tok, yaitu apa? Subjek, predikat, sudah cukup. Karena tidak harus ada objek. Objek itu tidak harus ada. Ya, tinggal nanti keperluannya. Tapi yang inti sudah disebut umdah. Apa umdah? Yang jaga. Umdah dari jumlah itu hanya apa? Subjek dan predikat. Selain itu apa? Selain umdah berarti apa namanya? Fudlah. Kayak ngerti kata fudlah yang nahu? Hal itu apa? Al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufi nahwi kafardan. Serana sing nyantol Allah. Ini kok ngaji bala kok munafune ilang. Piye iku?
Ya. Nah ini kita masuk pada ahwalul musnadi ilaih, karena bagian dari ilmu ma'ani bab yang kedua adalah bentuk-bentuk apa musnadilah tadi? Apa? Subjek. Itu harus itu karena belajar bahasa Arab itu intinya ngerti musnad ilaih musnad. Ya. Baik bentuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, itu sudah nanti dikembangkan. Lah ini bentuk-bentuk musnad ilaih supaya kalam itu mutabaqah li muqtadhal hal dijabarkan dalam ilmu ma'ani. Nanti ada 8 bentuk yang dipelajari. Yang pertama adalah bentuk musnad ilaih dalam kondisi dibuang. Yang kedua disebutkan. Yang ketiga berupa isim ma'rifat dengan 6 macamnya, mulai alam, terus dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim muhalla bi'al, dan mudhaf kepada ma'rifat. Baru setelah itu ada isim musnad ilaih berupa nakirah. Baru setelah itu musnad ilaih berupa sesuatu yang disifati, sampai nanti ada 8 yang akan dipelajari dalam ilmu dalam bentuk apa ini ahwalul musnad ilaih. Kita masuk bentuk yang pertama, yaitu kondisi yang pertama atau bentuk yang pertama adalah kondisi musnad ilaih tidak disebutkan atau diapakan istilahnya, orang kok dibuang tapi tidak disebutkan. Paham? Musnad ilaih kok enggak disebutkan? Ya, ketika saya mau tanya kepadamu, bapakmu neng omah? Nah, wis toh? Neng omah. Bapakmu di rumah? Ya. Ya kan? Terus bapakmu lagi apa? Tidur. Ngerti kata tidur? Maksudnya apa tidur? Bapak saya tidur. Padahal bapak tadi maksudnya apa tadi? Subjek apa predikat? Subjek apa predikat? Subjek. Subjek itu apa? Musnad ilaih. Musnad ilaih. Dibuang enggak? Mengapa dibuang? Nah, nek ngomong bapak kula tidur kesuwen. Ya, ana wong nagih utang ning omahmu. Dok, pam nang omah le. Bapak kula nembe kesuwen duamu karo dep kelotor ke malah. Ya, ngerti? Jadi subjek pun dalam suatu penyampaian ada kondisi dia tidak disebutkan, itulah dibuang itu maksudnya. Ngerti? Ya, ini yang pertama. Falistina bi'abathin qul halfuhu aw likhtibari sami'in hal yambuhu aw qadri fahmihi wa junhin lidalil aqwa huwal aqlu lahu qul tu'alil aw sawnihi an dhikri aw sawnika aulita atal juhdi iyuhtaj. Itu salah, itu tulisannya iyuhtaj laka au kaunihi muayyanan awiddi'a awil maqamu dhayiqan aw sumi'a falitina bi'abathin. Mongko iku krana kelas piro ini ramenya? Hah? Palestina bi'abathin, monggo krana ngedoi abath. Abath itu ungkapan yang tidak ada manfaatnya. Qul becik ngucap sira halfuhu atau halfahu ya oleh ing pengucap halfahu atau halfuhu utawi buang musnad ilaih iku krana apa? Pertama lijtinabi abath au likhtibari sami'in atau krana jajal ngetes nyoba sami' wong kang krungu jajal hal yambuhu apa toh eling sapa sami' au qadri fahmihi atau jajal ngetes kadar tingkatan kepahamane sami'
wa junhin lan krana condong li dalilin aqwa maring dalil kang luweh kuat wa ya dalil aqwa al aqlu iku akal lahu krana iki faidah qultu alilu utawi dawe syair qultu alilu ini syair qala li kaifa anta qultu alilu saran daimun wa huznan tawilu itu baitnya lengkap. Jadi qultu alilu itu maksudnya apa ini? Bait syair apa? Qultu alilu mulai apa? Qala li kaifa anta qultu alilu saran daimun wa huznan tawilu. Ausauni an dzikriha berikutnya tawa krana sauni an dzikri ngreksane mutakalim an dzikrihi saking nutur musnad ilaih ausaunika utawa oleh ngreksa sira awaira saking nutur musnad ilaih aulita atal juhdi utawa krana mungkinake ingkar iyuh taj ya rokati salah itu cetakannya iyuh taj lamun den bantah laka waring sira au kauni utawa anane musnatile muayyanan wis den nyatakake awidia utawa mengklaim muayyan nganggep muayyan awil maqamu dhayyikun utawa utawi kesempatane dhayyikun niku sempit au sumia utawa den rungu saking wong Arab sama'i mahdhuf. Inilah motif-motif mengapa apa musnadileh tidak disebutkan atau diapakan dari dibuang. Pertama lijtina bil abathi, menjaga dari mengucapkan sesuatu yang enggak ada gunanya. Ya, menjaga dari menyebutkan apa? Sesuatu yang tidak ada gunanya. Contoh dalam kitab Qaulul Mustahil Al-Hilal. Apa itu? Mustahil itu apa? Mustahil orang yang menunggu datangnya bulan sabit. Nek ameh poso, nek ameh bodo kan ono jenenge tim apa ru'yah itu sejak zaman Kanjeng Nabi dulu. Kalau sekarang ya di tepi pantai atau di atas hotel atau di atas gunung, ya kan? Melihat laut. Kalau dulu tidak, menek kurma. Ketika salah satu sudah melihat ada hilal, mereka akan berteriak. Teriak piye? Dzalika hilal, masa ngono? Tapi bagaimana? Hilal. Oh, gitu. Ngerti? Kalau sudah hari raya hilal langsung Allahu Akbar, langsung gitu mereka takbiran. Cukup mengatakan apa? Al-hilal yakni apa? Dzalikal hilal. Tugale ono maling piye? Itu ada maling masa ngono. Piye ngomongnya? Maling, copet, jambret kan ngono kan. Dalika jambret, dalika maling, dalika ono coro kan ngono kan. Kadal. Maksudnya apa? Dalika coro, dalika. Tapi nek cawe itu ono mosok ora langsung pungo ulo kan ngono kan. Oh, roh kowe monyet. Boyo ya. Nah. Yang kedua lihtibari same untuk mengetes. Mengetes same. Maka ngomong yang datang siapa? Gitu kan. Itu ada pertanyaan yang untuk mengetes atau qadar kepahamannya. Bahasan kemarin apa? Ayo. Ketika seorang guru bahasan kemarin apa? Alah, terus ngopo ini? Berarti kamu gagal, pahamanmu apa? Rendah. Ngono kan? Ya enggak? Wajun li dalilin aqwa, karena ada dalil aqwa yaitu dalil akli. Ketika seorang penyair ditanya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kamu? How are you today? Ya kan? Piye jawab kamu?
saya hari ini sakit. Terlalu lama. Ketika dia bertanya kepadaku bagaimana keadaanku, aku jawab sakit. Ana marid, ya kan? Ketika aku dapat WA dari cewekku takoki aku kan loro, piye yang sakit. Ngono tok kan? Ya kan? Mengapa dia kok ngomong sakit gitu tok? Karena sudah ada pertanyaan sebelum qala li kaifa anta. Dia bertanya kepadaku bagaimana kamu? Qultu aku jawab alilu. Apa alil itu? Ai marid, bagaimana? Sakit. Maksudnya ana alil. Berikutnya adalah saharan daimun wa huznan tawilu. Saya nggak pernah bisa tidur dan kesusahan yang terus menerus itu. Ausauni an dzikri atawa jaga mutakalim saking nutur musnad ilaih, karena musnad ilaih rendah, orang hina. Kalau menyebutkan mosok wong priyayi orang terhormat ngomong bajingan, ya kan? Bajingan wis teko, mosok ngono. Jawab piye? Wis teko. Maksudnya apa? Bajingan wis teko. Al-laim, menyebutkan kata laim itu suatu yang apa? Bagi orang yang terhormat suatu yang apa? Bisa mencederai apa? Kehormatan. Maka kita ngomong ja. Al-laim ja. Itu kan. Atau kebaliknya ausaunika. Ini yang ya kebalik. Ausauni an dzikrihi itu menghormati maka tidak disebutkan. Balik yang pertanyaan tadi, ini yang saunika an dzikrihi. Supaya kamu tidak tercoreng kehormatanmu, maka kamu tidak menyebutkan dia. Atau karena kamu menghormati dia maka kamu tidak menyebutkannya. Piye? Wis rawuh lho, wis rawuh. Maksudnya siapa yang rawuh? Pak Kiai, Pak Guru, Syekh. Ya, ngeledak. Hadar. Maksudnya apa? Hadara Syekh hadar. Enggak usah disebutkan. Ya kan? Auli ta'atal juhdi iyuhtajlaka. Mana nih ya? Supaya kamu bisa mengingkari. Ono wong preman suwangat. Ya. Preman suwangat. Tapi kowe ngerti, neng omah dene kalah karo wedi karo bojone. Ya. Ya ora. Preman pengkolan manggut tato. Tapi neng omah pulang nggak buat duit, dia mau sama kamu ngerti. Terus kayak cerita karo kanca-kanca, lha gua preman ngono iku wedi karo bojone, kan. Tapi kamu nggak berani nyebutkan dia. Terus dia datang, siapa sing preman wedi karo kowe? Ora kowe kok. Sebab wong kamu nggak menyebutkan kalau dia itu preman yang takut sama istrinya. Wah, lah nek aku nyebutke jenenge ndak remuk aku kok. Jadi enggak menyebutkan namanya supaya kamu bisa mengingkari. Lah siapa maksud kamu preman yang takut istri itu? Oh, tanggoku kono wong ado ora kowe. Ini iso ngono kan? Tapi nek menyebutkan nama Zaidun yakhafu zaujatahu. Langsung muni ngono, Zaid teko ke dia mau piye? Iso ngingkari. Ora iso. Makanya disebut au kaunu muayyan, sudah jelas, sudah diketahui, maka enggak usah disebutkan. Karena sandal hilang paling ucah kuwi lah wis jelas ah. Maka enggak disebutkan lagi ya. Maling meneh. Nyopet meneh. Sarak. Mini sarak. Siapa yang mencuri? Ya paling ya dia kan. Mau kecekel ya mesti dine terus kok. Ono sandal hilang meneh dengan masjid, piye terus? Maling ngomong piye? Maling meneh maksudnya ya ndekne kuwi sing wis jelas. Awil maqam yang atau memang sudah terkenal seperti itu. Awil maqamu dhayyik, karena kesempatannya apa? Sempit. Ya seperti kemarin saya contohkan naik sepeda.
Ya. Ketika ditanya ketika bapakmu rawuh, nggih pingi bapakmu rawuh piye ngomong? Rawuh, ngono to kan? Bapak sering ngomong, ning omah, kan ngono kan? Nah, fil bait. Maksudnya abi fil bait karena dhaif. Sarik. Apa maksudnya? Maling ngono kan? Dzikil maqam. Karena kesempatannya apa au sumi'a atau memang sama'i dari kalamul Arab. Ni'ma karo bi'sa itu selalu fa'ilnya dibuang karena memang itu fi'il yang selalu apa? Fa'ilnya dibuang menurut orang Arab sama'i. Inilah bentuk-bentuk dari apa tadi? Apa namanya? Bentuk pertama yaitu apa? Membuang musnad ilaih dengan tujuan-tujuan yang sudah disimpulkan oleh para balagh. Ada berapa tadi silakan kamu hitung sendiri dan ini adalah al halul ula lil musnad ilaih yaitu hadzful musnad atau kaunuhu mahdhufan. Cukup dulu wallahu taala a'lamu bissawab. Terima kasih.